Selamat datang di podcast Bitcoin Indonesia bersama Dimas. Saya co-founder Bitcoin Indonesia, edisi spesial dari Zurich, Switzerland. Saya akan membahas mengenai refleksi perkembangan Bitcoin di tahun 2024, prospek di tahun 2025, dan bagaimana Bitcoin dapat menjadi solusi atas tantangan global yang akan kita hadapi di masa depan. Kita akan bicara juga mengenai peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdikari dan superpower dengan memanfaatkan Bitcoin. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita lihat apa yang telah dicapai Bitcoin secara makro di tahun 2024. Tahun ini, adopsi Bitcoin semakin meluas, baik dari sektor institusi maupun negara. Contohnya, semakin banyak bank sentral yang mengakui Bitcoin sebagai aset cadangan digital. Negara seperti El Salvador terus memimpin dengan menggunakan Bitcoin sebagai mata uang resmi, dan semakin banyak negara berkembang mulai mengintegrasikan Bitcoin dalam sistem finansial mereka. Lalu, bagaimana dengan outlook Bitcoin di tahun 2025? Ada beberapa tren besar yang perlu kita perhatikan. Pertama, adopsi massal. Semakin banyak individu dan institusi yang akan memahami pentingnya Bitcoin sebagai alat terdesentralisasi, terutama di tengah krisis ekonomi global. Yang kedua, penggunaan dalam energi. Adanya peningkatan fokus pada mining Bitcoin dengan memanfaatkan energi terbuang atau stranded energy yang membuat mining menjadi lebih ramah lingkungan. Ketiga, integrasi dengan Bitcoin. Pengembangan Bitcoin juga mulai melibatkan dalam ekosistemnya, menjadikannya lebih relevan di dunia digital. Yang keempat, pergeseran ekonomi global. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, Bitcoin diprediksi akan semakin banyak digunakan sebagai alat transaksi lintas negara yang independen dari sistem keuangan tradisional. Menurut generational theory Neil Howe dan gagasan dari Ray Dalio tentang changing world order, kita berada di ambang ketidakpastian global antara tahun 2025 hingga tahun 2028. Dunia menghadapi tantangan besar seperti hutang yang terus membengkak, resiko konflik geopolitik, dan potensi krisis ekonomi global. Di tengah situasi ini, Bitcoin hadir sebagai solusi. Mengapa? Karena Bitcoin adalah aset yang terdesentralisasi, tahan sensor, dan tidak terpengaruh oleh manipulasi kebijakan moneter. Bitcoin memberikan alternatif bagi individu dan negara untuk melindungi kekayaan mereka dari inflasi atau ketidakpastian mata uang fiat. Selain itu, mining Bitcoin dengan menggunakan energi terbuang bisa menjadi peluang besar untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Energi yang selama ini tidak terpakai atau terbuang percuma dapat digunakan untuk menghasilkan aset digital dengan nilai tinggi, yaitu Bitcoin. Saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk melihat peluang besar ini. Indonesia memiliki sumber energi terbuang yang melimpah, seperti gas flare dan eksplorasi minyak atau energi terisolasi di daerah-daerah terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi mining Bitcoin, kita bisa merubah energi yang tidak terpakai menjadi aset strategis untuk masa depan. Ini bukan hanya soal tentang teknologi, ini adalah sebuah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia negara superpower yang berdikari. Dengan Bitcoin, kita bisa memperkuat ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan membawa kedaulatan finansial untuk generasi mendatang. Dari sisi adopsi institusional, perusahaan besar seperti Tesla, BlackRock, Fidelity memperkuat kehadiran Bitcoin dalam portofolio mereka. Bitcoin juga semakin diakui sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, terutama di negara-negara yang mengalami devaluasi mata uang secara masif. Tak hanya itu, inovasi teknologi seperti Lightning Network semakin memperkuat kasus penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran global. Namun, tantangan tetap ada. Regulasi masih menjadi salah satu kendala, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tapi, kita bisa melihat global yang perlahan mengarah pada regulasi yang lebih ramah terhadap inovasi Bitcoin. Mari, kita jadikan Indonesia sebagai pelopor dalam inovasi Bitcoin dan mining energi terbuang. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di revolusi digital ini. Terima kasih sudah mendengarkan Bitcoin Podcast dari Bitcoin Indonesia bersama saya Dimas dari co-founder Bitcoin Indonesia. Jangan lupa bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Kalau kalian setuju bahwa Bitcoin adalah teknologi masa depan, mari bersama-sama kita dorong perubahan ini demi Indonesia lebih kuat dan mandiri. Jangan lupa like, share, follow, dan klik tombol notifikasi kalau kalian menyukai episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!